Anak ini dari keluarga mana? Belum pernah ada kekuatan seperti ini. Ternyata dia nutupi kekuatannya. Dengan kemampuan ini, dia mungkin yang terkuat di ranah Jenderal Iblis. Dalam waktu singkat, dia bisa tumbuh hingga sehebat ini. Kalau dia diberi waktu lagi, dia harus segera disingkirkan. Sekuil keberuntungan ungu. Ternyata bisa kasih 200.000 poin evolusi. Kalau dapat lagi, aku bisa langsung nembus ranah Raja Iblis. Hah? Ini apa? Oh! Merah? Keberuntungan merah? Itu keberuntungan tertinggi dari prasasti naga terpendam. Sudah berapa lama tidak muncul keberuntungan merah seperti ini? Ini jelas bibit tingkat suci paling unggul. Bukan hanya itu, dengan potensi begini, asal tidak gugur di tengah jalan, bahkan ada peluang menuju tingkat dewa tertinggi. Host menyerap keberuntungan merah, mendapat 500.000 poin evolusi. Hahaha, ini benar-benar mantap. Dia dapat keberuntungan merah legendaris. Siapapun yang bisa membunuh dan merebutnya akan langsung melesat ke puncak. Bisa naik tingkat suci tanpa hambatan. Gawat. Serahkan keberuntungan itu padaku. Sebagai murid pendeta agung kerajaan Araksa, akan kujamin nyawamu. Serahkan keberuntungan itu padaku. Sebagai murid pendeta agung kerajaan Araksa, akan kujamin nyawamu. Sepostu, titelmu tidak berguna di sini. Yang berhasil merebutlah. Yang berhak memiliki. Kalian semua menganggapku santapan mudah, ya? Penguasa kota, kalau aku membunuh mereka semua, apakah kota tiran akan melindungiku? Kau tidak takut mereka bekerja sama? Cuma sekelompok pecundang tak berguna. Apa yang perlu ditakuti? Menarik. Jika kau bisa kalahkan semua orang di sini dengan kekuatanmu sendiri dan jadi juara pertama, mulai hari ini, kota tiran akan jadi backingan terbesarmu. Memang pantas dia dapat keberuntungan merah. Penguasa kota tiran yang ada di puncak suci pun menghargainya. Terus kenapa? Dikeroyok 20 jenius sekaligus, dia pasti mati. Kalau begitu, aku jadi tenang. Kalian majulah bersama. Biar ku lihat. Kekuatan kalian yang remeh itu pantas tidak kujadikan batu pijakan. Kalian masih nunggu apa? Keberuntungan merah cuma ada satu. Siapa cepat dia dapat? Hiya! Hiya! Yudi! Dasar si bodoh sombong. Sekarang kau pasti mati. Cuma segitu kemampuan kalian? Cuma geli aja di aku. Ini mana mungkin? Serangan gabungan jenius sebanyak itu, ahli setengah Raja Iblis pun harusnya hancur. Kenapa dia tak terluka sama sekali? Dia pasti punya harta pelindung tingkat tinggi. Pasti benda itu melindunginya. Ngomong apa sih kalian tidak jelas? Kalian sudah menyerang seheboh itu, masa tidak kubalas? Maju! Rekanku ini sebenarnya monster macam apa sih? Ini benar-benar keterlaluan. Mati, semuanya mati. Murid inti kesayanganku. Itu pentolan sekte kami yang dibesarkan selama ratusan tahun. Lumayan juga. Hai? Host memangsa terus. Pion evolusi pelasan ribu, Projua 3.000, Azwasya 2.000. Juara pertama turnamen naga terpendam kali ini, Yudi, dianugerahi api roh elemen air tingkat Raja Suci, api roh gelap.
Api roh Raja Suci, ikut turnamen naga terpendam ini bikin aku untung banyak. Tinggal satu api roh lagi, bisa berevolusi ke tubuh tempur. Ada apa? Mentang-mentang sudah senior? Kalian mau menindas junior sepertiku? Ada apa? Mentang-mentang sudah senior? Kalian mau menindas junior sepertiku? Tenang saja, di padang tak berujung. Selama aku melindungimu, tak ada yang berani padamu. Benar akan kalian? Benar, Tuan. Orang ini memang hebat. Penguasa kota, anak ini pengkhianat pegunungan Waskita. Sesuai aturan kami, dia harus dibawa kembali untuk diadili. Ibu ular ya? Suruh dia datang sendiri dan bicara padaku. Ibu ular tidak perlu repot datang. Kebetulan, aku juga mau selesaikan masalahku dengan si tua bangka ini. Tuan, bagaimana jika Anda jadi saksinya? Anak muda, dia sudah mencapai ranah Raja Iblis. Kalau gitu aku tinggal jadi Raja Iblis juga. Kau pikir Raja Iblis itu apa? Batu di pinggir jalan? Bocah bodoh? Butuh waktu panjang dan keberuntungan besar untuk mencapai ranah Raja Iblis. Meski kau jenius luar biasa, itu bukan hal yang mudah didapatkan. Host telah naik tingkat ke puncak Jenderal Iblis. Host menggunakan 1000 poin evolusi untuk naik ke ranah Raja Iblis. Terdeteksi host berhasil menembus ranah besar, memulai evolusi garis keturunan. Host mencapai puncak Jenderal Iblis, mulai menerobos ranah Raja Iblis. Host menggunakan 1000 poin evolusi dan naik ke Raja Iblis tingkat 1. Terdeteksi host berhasil menembus ranah besar, memulai evolusi garis keturunan. Yeah! Raja Iblis? Langsung bisa jadi Raja Iblis. Yang mengerikan inikah jenius tingkat tertinggi. Ini aura Raja Iblis tingkat 1. Tapi kenapa rasanya lebih menakutkan dari Raja Sisik Hitam? Raja Sisik Hitam, sekarang kita bertarung secara adil. Alan, kenapa makhluk ini tumbuh cepat sekali? Memang kenapa kalau kau jadi Raja Iblis? Hari ini akan kutunjukkan padamu. Sesama Raja Iblis pun kekuatan kita berbeda. Jangan bikin aku ketawa. Tidak, ini benda apa? Tolong aku, Yang Mulia Ibu Ular, tolong aku. Dia? Bagus, kau pantas diakui oleh prasasti naga terpendam. Mulai hari ini, kau adalah wakil penguasa Kota Tiran. Kedudukanmu setara denganku. Wilayah selatan Kota Tiran berada di bawah kekuasaanmu. Astaga! Pak tua ini baik banget. Ayo bicara di Menara Bintang. Padang tak berujung. Akan berubah. Seorang penguasa baru akan bangkit. Kau tahu kenapa aku memberimu hadiah sebesar itu? Saya tidak tahu. Baik tanpa alasan, pasti ada udang di balik batu. Tua bingsat ini tidak mungkin punya niat aneh padaku, kan? Tenang saja. Aku tidak punya niat seperti itu. Dia bisa dengar isi pikiranku. Perbedaan ranah suci dan raja jauh lebih besar dari dugaan.
Contohnya, saat ini aku yang ada di hadapanmu cuma perwujudan dari kesadaran ilahiku. Tubuh asliku sedang berada di dunia lain. Ranah suci ini benar-benar kuat. Pantas saja saat berhadapan sama ibu ular dulu, aku bahkan tidak mampu punya niat untuk melawan. Dengan kultivasi ranah suci ditambah teknik ilahi yang kupelajari, kalau aku mau, aku bisa melihat semua rahasia di dunia ini. Tapi, apa maksudmu, tua bangsat? Itu sebutan hormat kepada yang lebih tua di kampung halamanku. Jadi, Tuan Penguasa Kota, kenapa Anda baik sekali kepada saya? Karena kau punya takdir jadi dewa. Dewa? Betul, saat mencapai puncak ranah suci, seseorang bisa menembus ranah dewa, menjadi penguasa tertinggi dunia. Tapi sekarang, ranah dewa di sini punah. Mentok di iblis suci tingkat 9, ranah dewa mustahil dicapai. 1000 tahun terakhir, aku mengadakan turnamen naga terpendam, mengumpulkan jenius dari seluruh dunia, dan menjelajahi dunia luar. Cuma demi menemukan peluang memunculkan lagi ranah dewa di padang tak berujung. Dan kau punya keberuntungan merah di tubuhmu. Dalam 1000 tahun ini, kaulah satu-satunya orang yang memberiku secercah harapan untuk bisa melangkah di ranah dewa. Jika ranah dewa sudah lenyap, itu sudah ketentuan alam. Bagaimana Anda yakin saya bisa mencapainya? Penilaian artefak sakti tak pernah salah. Mendapatkan keberuntungan merah menunjukkan potensimu untuk menembus batas dunia. Karena itu, aku bersedia memberimu apapun, sumber daya, posisi, dan teknik kultivasi. Asal nanti saat kau berhasil menembus ranah dewa dan mencapai puncak, kau mau membantuku menyeberang. Tawaran bagus, sayang kalau tidak diambil. Tuan Penguasa, maksud saya, tidak masalah. Demi masa depan kita dan kembalinya ranah dewa, saya siap berkorban meski harus mati. Bagus sekali. Melihat tekadmu, aku merasa lega. Semua kebutuhan kultivasimu, baik harta surgawi atau sesuatu terjadi di dunia yang lain. Tunggu sebentar di sini. Orang tua ini, tingkahnya misterius sekali. Kediaman ahli ranah suci memang beda. Teh yang ku minum saja kualitasnya super. Tuan Yudi, istri penguasa kota ingin bertemu. Istri penguasa kota? Si tua itu ternyata punya istri. Mau apa dia menemuiku? Hormat saya untuk Nyonya. Bolehkan tahu alasan Nyonya memanggil saya ke sini? Tidak ada apa-apa. Cuma rindu saja. Gila! Ngeri sekali baru ketemu langsung menggoda. Istri penguasa kota pasti berusia ribuan tahun, kan? Terus kok suara ini? Kedengarannya familiar? Nyonya pasti bercanda. Saya orang baru di kota Tiran. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Oh ya? Sudah lama tidak berjumpa. Ular kecil ini makin nakal saja ya. Tapi aku malah suka. Kenapa kau ada di sini? Penguasa kota Tiran itu iblis suci tingkat 9. Begitu juga denganku. Di seluruh padang tak berujung, tak ada 4 yang tidak bisa kudatangi. Pak tua itu tidak bisa diandalkan. Ada penyusup di markasnya saja tak tahu. Begini katanya mau melindungiku. Sayangku, jangan lari-lari lagi. Ayo nurut dan pulang bersamaku. Akan buat kau merasakan apa yang disebut kesenangan duniawi. Yang mulia Ibu Ular, tolong berbaik hatilah. Saya cuma seekor ular kecil yang belum dewasa. Tulang saya masih lemah, tidak kuat menahan permainan Anda. Awalnya, jika kau bersikap baik, aku mungkin saja melepaskanmu. Tapi sekarang, Apa maksudnya? kau pasti sudah dengar dari si tua itu, kan? Ranah dewa sudah terputus. Cuma ranah suci yang tertinggi. Tapi aku tidak mau terima begitu saja. Makanya, aku mau kau membantuku naik ranah dewa. Ranah dewa sudah terputus. Cuma ranah suci yang tertinggi. Tapi aku tidak mau terima begitu saja.
Makanya, aku mau kau membantuku naik ranah dewa. Aku mau kau membantuku naik ranah dewa. Yang mulia Ibu Ular, mana mungkin aku sehebat itu? Tidak, tidak, tidak. Kau itu jenius yang diakui prasasti naga terpendang. Asalkan aku menyerap esensi garis keturunanmu dan berubah menjadi naga, aku bisa menembus batas dunia. Ular kecil, bersatulah denganku. Kau di dalam diriku, aku di dalam kau. Bukankah itu menyenangkan? Sungguh tidak mau lepaskan aku. Tidak. Wanita tua tidak tahu malu. Menyerap garis keturunanku. Mati pun tak akan kubiarkan. Cuy! Bukan kau yang menentukan. Kekuatan dan esensi garis keturunanku mulai menghilang. Dasar nenek sihir, benar-benar keterlaluan. Kau yang memaksaku melakukan ini. Kekuatan penelan langit diaktifkan. Apa yang kau lakukan? Host menyerap kekuatan iblis suci dan mendapatkan 100.000 poin evolusi. Host menyerap kekuatan garis keturunan tingkat suci, mengumpulkan energi penembus batas. Progres saat ini 1%. Garis keturunan ular naga emang hebat. Penelan langit ternyata bisa membalikan keadaan dan melahapnya. Host menyerap kekuatan iblis suci dan mendapatkan 100.000 poin evolusi. Host menyerap kekuatan garis keturunan tingkat suci, mengumpulkan energi penembus batas. Progres saat ini 2%, 3%, 4%. Kekuatan iblisku, garis keturunanku, cepat hentikan! Jangan harap sistem kerahkan kekuatan penuh. Host menggunakan 10 juta poin evolusi untuk naik ke Raja Iblis tingkat 2. Host menggunakan 20 juta poin evolusi untuk naik ke Raja Iblis tingkat 3. Dengan tubuh iblismu itu, kau tak akan bisa menahan garis keturunanku. Jika terus menyerap, tubuhmu akan meledak dan kau akan mati. Lebih baik lepaskan aku. Aku bersumpah tidak akan mengganggumu lagi. Sudah terlambat. Sekarang pilihannya cuma satu. Kau mati dan aku hidup. Alan, kalau begini terus, aku akan kembali ke wujud asliku. Asal kau melepaskanku, aku bersedia jadi pelayanmu. Host menggunakan 40 juta poin evolusi untuk naik ke Raja Iblis tingkat 4, garis keturunan tingkat suci, mengumpulkan energi penembus batas. Progres saat ini 100%, memulai evolusi penembus batas. Progres saat ini 100%, memulai evolusi penembus batas. Kenapa langit jadi gelap? Evolusi kali ini kenapa berbeda dari sebelumnya? Sakit sekali! Apa itu? Itu bukannya naga badai legendaris? Kenapa aku merasa dia mirip Dasa? Selamat host menyelesaikan evolusi penembus batas pertama. Ras ditingkatkan menjadi naga badai. Selamat host membangkitkan garis keturunan naga penenang badai. Mendapatkan kekuatan penenang badai. Ibu Ular, terima kasih atas hadiah besar darimu ini.